Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Family Park. Film ini akan mengisahkan tentang sebuah keluarga yang terjebak di dunia lain ketika memainkan sebuah permainan kuno. Baiklah, bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film, diperlihatkan sebuah keluarga yang terdiri dari Daniel yang merupakan sang kakek, lalu Jerome yang merupakan sang ayah, lalu Mary yang merupakan sang ibu, lalu Clara yang merupakan anak pertama, kemudian Theo yang merupakan anak kedua, dan Louis yang merupakan anak terakhir. Jerome mencoba mengajak keluarganya untuk memainkan permainan kuno yang ia temukan di sebuah loteng. Permainan ini adalah tentang perburuan manusia serigala. Jerome lalu membagikan semua kartu permainan secara acak yang berisi berbagai karakter seperti penyihir, pencuri identitas, manusia serigala, dan yang lainnya. Je suis la voyante. Jeune fille. Cette jeune fille, c'est Theo. Clara yang merupakan anak pertama pun memilih pergi dari sana karena merasa bahwa ini adalah permainan anak-anak. Tak lama berselang, semua orang pun memilih pergi meninggalkan Jerome dan tak ingin ikut main. Mereka semua menganggap bahwa ini permainan kuno yang sudah tak zaman lagi untuk dimainkan. Super. Dengan perasaan kecewa, Jerome pun mengembalikan semua kartu yang sudah ia bagikan sebelumnya ke dalam kotak permainan. Setelah itu, dia pun berniat pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Namun, beberapa saat kemudian, terjadi gempa yang cukup kuat yang membuat mereka semua pun merasa sangat panik. Daniel lalu mengajak mereka semua untuk berlindung di dalam rubahana hingga gempa berakhir. Setelah keadaan dirasa aman, Daniel pun mengajak mereka semua untuk keluar dari sana melalui pintu rubahana yang ia buat. Namun, ketika mereka sudah berada di area luar, betapa terkejutnya mereka setelah melihat di sekitar mereka yang sangat asing. Mereka seperti berada di dunia lain di abad pertengahan. Saat Daniel memasuki rumahnya, ia pun merasa bingung sebab keadaan rumahnya sangat berbeda sekali. Mary yang tak melihat Clara, ia pun merasa sangat panik sebab takut terjadi apa-apa dengannya. Mengira jika Clara telah pergi lebih dulu, mereka pun memutuskan untuk pergi ke tengah kota. Singkat cerita, saat sudah tiba di tengah kota, mereka pun menjadi perhatian dari penduduk kota sebab mereka yang memakai pakaian yang berbeda dengan penduduk kota. Jerome pun lalu mengatakan kepada keluarganya bahwa semua ini tak nyata. Tempat ini mungkin hanyalah halusinasi dari mereka. Mereka pun terus berjalan dan fokus mencari Clara. Sekali-kali, Mary bertanya kepada penduduk kota apakah mereka melihat wanita berambut keriting dengan usia 20-an. Penduduk kota pun menjawab bahwa tak ada anak seperti itu. Kalaupun ada, dia sudah pasti memiliki suami. Di sebuah tempat, terdapat pengumuman dari pemimpin kerajaan yang mengabarkan bahwa mereka telah menangkap dan akan menghukum manusia serigala dengan memenggal kepalanya. Semua orang pun bersorak marah dan serentak mengatakan penggal. Namun, keluarga dari Jerome malah tertawa saat melihat hal itu sebab mereka menganggap bahwa semua ini tak nyata. Sementara itu, pelaku yang akan dihukum mati pun mencoba menjelaskan kepada sang raja bahwa dia bukan manusia serigala. Akan tetapi, sang raja langsung memerintahkan Algojo untuk memenggal kepalanya. Ketika kepalanya sudah terpenggal, Jerome pun terkena percikan darah di lehernya. Awalnya, ia merasa bahwa ini hanyalah darah bohongan. Namun, setelah mencicipinya,
ia pun langsung mengajak keluarganya untuk pergi dari sana dan beranggapan bahwa semua ini adalah nyata. Keluarganya pun awalnya juga tak percaya dengan anggapan dari Jerome. Namun, setelah mereka juga mencicipi darah itu, kini mereka pun juga percaya bahwa semua ini adalah nyata. Di perjalanan, Theo mencoba bertanya kepada prajurit yang menunggangi kuda tentang tahun berapakah saat ini. Penunggang kuda itu pun menjawab bahwa ini adalah tahun 1400-an. Penunggang kuda itu lalu mengeluarkan pedangnya dan bertanya balik tentang siapa mereka. Daniel yang melihat hal itu pun langsung memukul prajurit itu hingga dia terhempas beberapa meter. Mereka semua pun lalu kembali ke dalam rumah dan bertanya-tanya mengapa sang kakek memiliki kekuatan seperti itu. Mereka pun juga merundingkan tentang apa yang terjadi sebenarnya. Di ruang dapur, mereka merasa ketakutan setelah melihat sekarung tepung yang tiba-tiba melayang. Kemudian, tepung itu tertumpah ke sebuah meja dan muncul sebuah tulisan bahwa ini adalah Clara. Seketika, mereka pun merasa tak percaya sebab mereka tak melihat apa-apa. Jerome yang mencoba fokus pun tiba-tiba mendengar suara dari Clara yang berbicara. Namun, keluarganya yang lain tak mendengar apa-apa. Di luar rumah, datanglah sang raja dengan pasukannya yang mendapatkan kabar dari salah satu prajuritnya bahwa dia telah bertemu dengan sebuah keluarga yang aneh. Sang raja lalu bertanya tentang siapa mereka sebenarnya. Karena tak ada yang menjawab, sang raja pun langsung menyandera Theo dan berniat untuk membunuhnya. Jerome yang merasa panik pun langsung angkat bicara bahwa mereka berasal dari kota lain. Ia juga beralasan bahwa mereka adalah musisi yang kebetulan lewat di kota ini. Sang raja pun merasa tak percaya dan menyuruh Jerome untuk menyanyikan sebuah lagu untuknya. Dengan sangat panik, Jerome pun mulai bernyanyi sebuah lagu bersama keluarganya. Pada akhirnya, sang raja pun melepaskan Theo dan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam rumah. Sebab, sebentar lagi hari akan gelap dan manusia serigala akan muncul. Malam harinya, mereka semua pun memikirkan hal yang sama bahwa keanehan di dunia ini seakan mirip dengan permainan perburuan serigala yang akan mereka mainkan sebelumnya. Jerome lalu mengambil kotak mainan itu dan melihat bahwa kartu di dalamnya tak ada di sana. Jerome lalu mengaitkan kartu milik ayahnya atau Daniel yang mendapatkan karakter pria kuat. Hal itu sesuai dengan apa yang dilakukannya kepada penunggang kuda sebelumnya. Kemudian, Jerome juga mengaitkan kartu milik Clara yang merupakan manusia tak terlihat. Setelah semua dirasa sesuai, Jerome pun sangat yakin sekali bahwa mereka telah terjebak di dalam permainan. Mereka semua pun lalu memikirkan cara untuk kembali pulang. Di balik kotak permainan, mereka melihat pencipta permainan itu yang bernama Vesir. Mereka pun berniat mencarinya pada esok hari. Ketika hari semakin malam, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Ketika tengah malam, Clara memutuskan untuk keluar dari rumah setelah mendengar lolongan dari serigala. Dia pun mencoba berjalan perlahan-lahan untuk memastikan jika itu memanglah manusia serigala. Clara pun hampir ketahuan oleh manusia serigala yang bisa mencium baunya walaupun dia tak terlihat. Beruntungnya, karena kekuatannya itu, dia pun berhasil pergi dari sana dan menghilangkan jejak dari manusia serigala. Saat masuk ke dalam rumah, semua orang pun langsung terkejut setelah mendengar suara pintu yang tertutup sangat keras. Jerome lalu mendengar kata hati dari Clara yang hanya bisa dia dengar. Ia mengatakan bahwa ada manusia serigala di luar rumah. Ketika mengecek keluar rumah, muncullah Louis yang entah dari mana. Mary pun mencoba menanyai anaknya tentang dari mana dia. Louis pun beralasan bahwa dia sedang buang air kecil. Tak lama kemudian, ketika ada lolongan serigala dari luar, Louis pun tiba-tiba berubah menjadi manusia serigala yang membuat mereka semua pun merasa takut. Daniel yang memiliki kekuatan bela diri pun langsung menghentikan Louis yang mencoba menyerang mereka. Singkat cerita, pada pagi harinya,
Louis kembali menjadi manusia normal pada umumnya. Ternyata, ia hanya berubah menjadi manusia serigala pada malam hari. Mary lalu bertanya kepada Jerome apakah Louis mendapatkan kartu manusia serigala. Jerome pun menjawab bahwa dia tak ingat pasti. Kini, jalan satu-satu mereka yaitu mencari pembuat permainan serigala yang diciptakan oleh Fazir. Jerome lalu mengajak keluarganya untuk mendatangi area kota dan bertanya tentang di mana Fazir berada. Saat bertanya kepada beberapa orang yang ada di kota, jawaban mereka pun sama semua bahwa Fazir berada di penjara karena dia yang merupakan penyihir. Dengan bergegas, mereka pun langsung menuju ke tempat penjara. Sementara itu, Theo yang mengingat bahwa kekuatannya adalah pencuri identitas, dia pun berniat mencuri barang dari seorang pandai besi yang sangat kuat. Sementara itu, Jerome bersama Mary yang sudah tiba di depan penjara, mereka pun tak diizinkan untuk masuk sebab penjara itu sangat rahasia. Tak sembarang orang boleh masuk ke sana. Mary yang merasa kesal pun mencoba memaksa masuk hingga dia dipukul oleh penjaga yang ada di sana. Jerome lalu mengajak istrinya untuk memikirkan cara lain agar bisa masuk ke sana. Mereka berdua pun mencoba berdiskusi tentang cara apa yang kira-kira bisa dilakukan. Tak lama kemudian, datanglah seorang pandai besi yang bertanya kepada Jerome apakah mereka dari masa depan. Jerome pun langsung merasa panik dan bertanya balik bagaimana dia bisa tahu. Seketika, pandai besi itu pun langsung berubah menjadi Theo. Ternyata, kekuatan Theo bisa berubah menjadi orang lain. Jerome pun merasa takjub dengan kekuatan anaknya. Ia pun lalu memiliki ide agar Theo membantunya untuk masuk ke dalam penjara. Dengan bantuan dari Clara yang mencuri topi dari salah satu penjaga, Theo pun akhirnya bisa menyamar menjadi salah satu penjaga dan membawa ibunya untuk masuk ke dalam penjara. Di sana, Mary berbicara kepada Fazir yang akan dihukum mati pada esok hari. Ia bertanya tentang bagaimana cara menghentikan permainan serigala yang diciptakannya. Fazir pun merasa terkejut sebab itu bukanlah permainan biasa, melainkan adalah kutukan yang diciptakan oleh seorang penyihir. Fazir juga mengatakan bahwa cara menyelesaikan permainan itu adalah dengan memburu semua manusia serigala. Setelah jawaban dirasa cukup, Mary bersama Theo pun langsung pergi dari sana. Saat berkumpul di dalam rumah, Mary menjelaskan semua percakapannya dengan Fazir tentang cara menghentikan permainan serigala. Mereka semua pun lalu menyusun rencana untuk memburu manusia serigala satu persatu. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria bernama Piero yang merupakan tetangga dari Fazir. Jerome yang tak mudah percaya dengan orang lain pun langsung mengikatnya dan menanyainya beberapa hal. Setelah dirasa tak ada yang mencurigakan, ia pun langsung melepaskan ikatannya. Piero lalu mengatakan bahwa dia seorang seniman. Ia mengetahui semua permainan serigala yang diciptakan oleh Fazir. Piero juga menawarkan bantuan untuk membuatkan tubuh dari Clara yang tak terlihat. Ia memiliki bahan karet yang hasilnya sangat mirip dengan tubuh manusia. Mendengar hal itu, Jerome pun langsung sepakat untuk menuju ke rumah dari Piero berada. Di sana, Piero mulai meracik beberapa bahan yang akan dia buat untuk membentuk tubuh dari Clara. Bahan utama yang ia gunakan adalah karet super yang tak semua orang bisa memilikinya. Setelah racikan bahan itu sudah siap digunakan, Piero pun menyuruh Clara untuk masuk ke dalam wadah. Singkat cerita, Piero pun berhasil membentuk tubuh dari Clara yang sangat mirip dengan tubuh manusia. Tak hanya itu, Clara juga bisa berbicara yang dapat didengar oleh semua orang. Jika sebelumnya suara Clara hanya bisa didengar oleh Jerome, kini keluarganya pun juga bisa mendengarnya. Maquillage, s'il vous plaît. Certo. Beberapa saat kemudian, beredar kabar bahwa sang raja telah menangkap manusia serigala yang terciduk olehnya. Mereka semua pun lalu pergi ke tengah kota untuk menyaksikan eksekusi yang akan dilakukan oleh Algujo. Dari penampilannya, semua orang pun merasa tak percaya jika itu adalah manusia serigala, sebab ia seperti manusia biasa pada umumnya.
Namun, ketika hari menjelang malam, wanita yang ditangkap oleh sang raja pun langsung berubah menjadi manusia serigala. Semua orang pun langsung berlari ketakutan setelah manusia serigala itu berubah sepenuhnya. Saat manusia serigala itu terbunuh oleh pasukan dari sang raja, keluarlah kartu dari tangannya yang kemudian diambil oleh Daniel. Di samping itu, Louis juga berubah menjadi manusia serigala ketika ia melepaskan penutup telinga yang dipasang oleh ibunya. Beruntungnya, Daniel berhasil menangkapnya dan membawanya pergi dari sana. Apabila sang raja menangkapnya lebih dulu, mungkin Louis juga akan dieksekusi oleh sang raja. Keesokan paginya, mereka pun mulai menyelidiki tentang manusia serigala yang terakhir. Mereka harus menemukan manusia serigala itu agar bisa menyelesaikan permainan. Mary pun mencurigai seorang wanita tua yang membawa baju berbekas darah. Saat dia menanyainya, wanita tua itu pun beralasan bahwa ini adalah darahnya sendiri akibat suaminya yang memukulinya. Mendengar hal itu, Mary pun merasa marah dan menyuruh wanita tua itu untuk menceraikan suaminya. Bukannya menjadi solusi, Mary malah dihukum oleh pasukan kerajaan sebab perceraian adalah pelanggaran berat di masa ini. Mary lalu dimasukkan ke dalam penjara dan akan dihukum mati bersama Vezir. Jerome yang mendengar kabar bahwa istrinya dimasukkan ke dalam penjara, ia pun langsung mendatanginya dan merasa bersedih. Mary pun menyuruh Jerome agar terus melakukan penyelidikan tanpa memperdulikan dirinya. Saat waktu kunjungan telah habis, Jerome berjanji akan menyelamatkan istrinya pada esok hari. Ton père et les enfants. Sans toi, hors de question. Singkat waktu, hukuman mati pun akan dilaksanakan oleh sang raja. Vezir bersama Mary diperintah untuk memberikan kata-kata yang terakhir. Mary lalu mengucapkan beberapa kata bahwa seorang wanita tak boleh tunduk kepada lelaki yang suka menyakitinya. Wanita seharusnya disayangi dan bukan disakiti. Tak lama kemudian, datanglah Jerome yang membawa gitar listrik yang menjadi perhatian dari semua orang. Jerome beralasan bahwa dia ingin membawakan sebuah lagu untuk istrinya sebelum dia dihukum mati. Secara diam-diam, Theo bersama Clara mulai membebaskan ibunya dan juga Vezir ketika para penjaga tengah lengah. Pandangan semua orang pun hanya tertuju kepada Jerome yang terus menyanyikan lagu sedih. Lagu yang dibawakannya pun membuat semua orang merasa terharu termasuk sang raja. Sebab lagu itu mengandung arti kasih sayang yang abadi. Ketika Mary bersama Vezir telah berhasil kabur, Jerome pun langsung mengakhiri lagunya dan pergi dari sana. Pasukan kerajaan pun langsung mengejar Jerome dan keluarganya yang mencoba melarikan diri. Saat tiba di sebuah tempat, Piero menyuruh Jerome agar membawa keluarganya ke sebuah gereja tua. Tempat itu adalah tempat yang cukup aman untuk bersembunyi. Setibanya di sana, Daniel mulai menutup pintu masuk agar sang raja bersama pasukannya tak bisa masuk. Namun, beberapa saat kemudian, muncullah sang raja bersama istrinya yang melewati jalan rahasia. Istri dari sang raja pun langsung berubah menjadi manusia serigala. Jerome bersama keluarganya pun merasa terkejut dan tak menyangka jika serigala terakhir yang mereka cari adalah istri dari sang raja. Daniel lalu maju paling depan untuk menghadapi serigala itu. Sang raja pun juga membantu istrinya untuk melawan keluarga dari Jerome. Pertarungan pun akhirnya terjadi cukup sengit di kedua belah pihak. Daniel bersama Theo dan juga Clara pun merasa kewalahan untuk melawan istri dari sang raja. Ketika Jerome bersama Mary akan diserang, Louis pun langsung berubah menjadi manusia serigala dan melindungi orang tuanya. Awalnya, Louis berhasil mendominasi pertarungan yang membuat lawannya kewalahan. Namun, pada akhirnya, Louis harus mengembuskan nafas terakhirnya setelah terkena serangan dari istri sang raja. Melihat hal itu, Mary pun merasa sangat marah dan mengeluarkan kekuatan rahasianya yang tak diketahuinya. Ternyata,
Dia adalah seorang penyihir yang bisa membunuh dan menghidupkan seseorang tanpa menyentuhnya. Ia pun langsung menghidupkan kembali puterinya. Kini, manusia serigala terakhir pun berhasil dikalahkan dan semua kartu telah terkumpul. Mereka semua pun merasa bahagia dan berniat menaruh semua kartu itu ke dalam kotak. Keesokan paginya, mereka pun berpamitan kepada Vezir dan juga Piero yang telah membantu mereka. Pada akhirnya, mereka pun kembali ke dunia nyata dan hidup dengan normal. Jerome pun lalu berniat menyimpan kotak permainan serigala di tempat yang aman. Ia tak ingin ada orang lagi yang akan terjebak di dunia lain. Dan kemudian, film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.